Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadilah Turatul Jannah, NIM 19 12 10 169. Saya mahasiswa dari Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, jurusan Pendidikan Agama Islam, kelas PAI 5E, semester 5. Saya di sini akan sedikit mempresentasikan atau sedikit menjelaskan klasifikasi strategi pembelajaran. Belajar merupakan aktivitas yang dilakukan oleh individu agar terjadi perubahan kemampuan diri. Dengan belajar, seseorang yang tadinya tidak mampu melakukan sesuatu menjadi mampu melakukan sesuatu, atau anak yang tadinya terampil menjadi lebih terampil. Belajar adalah suatu proses di mana suatu organisme berubah perilakunya dari sebuah pengalaman. Dari pengertian belajar tersebut terdapat 3 pokok. Yang pertama, proses, yang kedua, pertumbuhan perilaku, dan yang ketiga ada pengalaman. Proses. Belajar adalah proses mental dan emosional atau proses berpikir dan merasakan seseorang dikatakan belajar apabila pikiran dan perasaannya aktif. Yang kedua, perubahan perilaku. Seseorang yang belajar akan mengalami perubahan perilaku akibat dari perubahan belajarnya. Pengetahuan dan keterampilannya bertambah dan penguasaan nilai-nilai dan sikapnya juga bertambah. 3. Pengalaman. Belajar dapat dilalui dengan pengalaman langsung dan pengalaman tidak langsung. Siswa yang melakukan eksperimen adalah contoh belajar dari pengalaman langsung, sedangkan siswa yang belajar dengan mendengarkan penjelasan guru atau membaca buku adalah contoh belajar melalui pengalaman secara tidak langsung. Selanjutnya ada pengertian strategi pembelajaran. Strategi berasal dari bahasa Yunani, strategos, yang berarti jenderal atau panglima, sehingga strategi diartikan sebagai ilmu kejeneralan atau ilmu kepanglimaan. Secara umum, strategi mempunyai pengertian suatu garis-garis besar haluan untuk bertindak dalam usaha untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Bukan dengan belajar mengajar, strategi dapat dibagi pola-pola umum kegiatan guru seperti didik dalam perwujudan kegiatan belajar mengajar untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Selanjutnya ada prinsip strategi belajar mengajar. Prinsip strategi pembelajaran yang dimaksud adalah hal-hal yang harus diperhatikan menggunakan strategi pembelajaran. Prinsip umum penggunaan strategi pembelajaran adalah bahwa tidak semua strategi pembelajaran cocok digunakan untuk mencapai semua tujuan pembelajaran dan semua kondisi pembelajaran. Prinsip umum penggunaan strategi pembelajaran ada 4. Yang pertama ada berorientasi pada tujuan. Yang kedua ada individualitas. Yang ketiga ada aktivitas. Dan yang keempat ada integritas. Selanjutnya, faktor yang berpengaruh terhadap sistem pembelajaran. Ada 3 faktor. Yang pertama faktor guru, yang kedua faktor siswa, yang ketiga faktor lingkungan. Faktor guru adalah komponen yang paling penting dalam implementasi dalam strategi pembelajaran. Yang kedua, faktor siswa. Faktor siswa meliputi kemampuan dasar pengetahuan dan sikap. Setiap siswa memiliki kemampuan dasar yang berbeda-beda. Siswa ada yang memiliki kemampuan tinggi, sedang, dan rendah. Yang ketiga ada faktor lingkungan. Faktor lingkungan sangat mempengaruhi dalam mencapainya proses belajar siswa. Faktor lingkungan yang dimaksud adalah faktor keluarga, yang terutama atau yang paling utama orang tua siswa, dan faktor lingkungan luar seperti teman dan masyarakat. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.